Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ramadanti dari kelas A, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan mendemonstrasikan kontekstual modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak dengan memperhatikan segala kodrat yang ada pada anak sehingga mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai anggota masyarakat. Di sini dijelaskan bahwa tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah kita sebagai guru menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk mencapai kebahagiaan sehingga anak tersebut bisa menjadi masyarakat yang bermanfaat. Nah, adapun cara menuntun di sini dijelaskan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Yang dimaksud dengan kodrat zaman adalah hal-hal yang berpengaruh pada murid sesuai dengan perkembangan zaman. Tentu sudah tidak asing lagi bahwa ada pada anak yang dinamakan isi dan irama, di mana zaman itu setiap zamannya akan memiliki tantangan-tantangannya tersendiri. Seperti saat ini kita sedang berada di zaman serba teknologi. Teknologi 4.0 itu merupakan tantangan tersendiri buat para guru, dan kita harus bisa mengadaptasi itu semua sehingga peserta didik kita tidak merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian ada juga dengan kodrat alam. Kodrat alam sendiri merupakan hal-hal yang ada pada murid terkait minat, bakat, dan budaya. Serta sosial ini berkaitan dengan nama, bentuk, dan sifat. Nah, maksudnya kodrat alam di sini adalah peserta didik ini memiliki bawaan alamnya, minatnya, bakatnya, keturunannya, serta adat istiadat yang dia miliki sesuai dengan adat atau budayanya dia sendiri. Nah, sedangkan guru harus seperti apa untuk menjadi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, guru harus berpusat pada peserta didik. Yang kedua, bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, memahami karakter murid. Yang keempat, memahami tujuan pembelajar. Bagaimana di nomor 1 ini dijelaskan bahwa kita itu harus menghamba kepada murid seperti kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang nomor 2 ini kita harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, karena biar bagaimanapun yang kita hadapi itu adalah benda hidup, jadi kita harus bisa sefleksibel mungkin mengikuti kodrat alamnya, kodrat zamannya. Nah, yang ketiga ini memahami karakter murid. Karakter murid itu sendiri harus kita pahami karena bagaimanapun caranya kita harus mengetahui kebutuhan dia seperti apa sehingga kita bisa memilih pembelajarannya, strateginya itu seperti apa. Lalu yang terakhir adalah memahami tujuan pembelajar. Jadi kalau mau belajar itu kita harus tahu tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini itu apa sehingga tidak kemana-mana, ada relnya gitu. Nah, kemudian menurut saya juga yang paling menarik adalah di pemikiran Ki Hajar Dewantara puncaknya adalah budi pekerti. Jadi di antara banyaknya pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata puncaknya adalah budi pekerti, di mana budi pekerti ini merupakan hasil dari kegiatan menuntun yang berasal dari cipta, karsa, dan karya. Nah, trilogi yang sangat terkenal oleh kita semua dengan sebutan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tolodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Di depan kita guru menjadi contoh,
Di tengah kita harus bisa membangun semangat, dan di belakang kita harus memberi dorongan. Jadi kalau menjadi guru itu kita harus bisa memposisikan diri kita itu seperti 3 item ini, 3 semboyan Ki Hajar Dewantara ini. Nah, yang berikutnya adalah tantangan dan solusi. Otomatis di dalam dunia pendidikan, ketika kita menerapkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa hebat, pasti akan memiliki tantangannya sendiri. Namun, dalam mewujudkan pendidikan yang ingin disesuaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yang akan kita terima harus banyak sekali pasti miskonsepsi yang harus diperbaiki. Namun hal tersebut kita harus tetap semangat untuk memperbaiki sistem pendidikan di satuan pendidik. Jadi lebih baik kita mengenal dulu apa saja tantangannya dan apa saja solusinya. Berikut ini tantangannya. Nah, tantangannya dalam menjalankan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan tentu akan mengalami tantangan. Yang pertama, kurangnya dukungan dari orang tua murid. Kenapa? Karena masih banyak sekali orang tua murid yang cuek terhadap perkembangan anaknya. Jadi kalau misalnya pemikiran Ki Hajar Dewantara ini harus ada kerjasama antara guru dan orang tua. Tapi kalau tidak ada kerjasama, ya otomatis harus lebih keras lagi dari si gurunya. Yang kedua, banyaknya miskonsepsi yang terjadi antar rekan sejawat. Pasti yang namanya beda kepala, beda pemikiran, sehingga banyak sekali terjadi bentroknya pendapat tentang yang namanya menghamba pada murid atau belajar berpusat pada murid. Yang ketiga, terdapatnya beberapa anak-anak yang tidak aktif pada saat KBM. Nah, ini juga berpengaruh dengan dukungan orang tua serta latar belakang si anak sesuai dengan kodrat alamnya. Banyak anak-anak yang memang memiliki rasa kurang percaya diri, memiliki banyak sekali problem-problem dalam hidupnya sehingga dia tidak berani menampilkan dirinya untuk kegiatan-kegiatan positif yang memang sudah disediakan oleh sekolah. Nah, yang terakhir, masih terbatasnya kemampuan guru dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jujur saja, saya sebelum mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, saya hanya mengenal semboyan-semboyan Ki Hajar Dewantara yang memang sekilas-sekilas seperti tadi, Ingarsius Suntulodo, Tuturi Handayani, tidak mendalam seperti saat ini. Jadi memang terbatas sekali untuk tahu bahwa pemikiran Ki Hajar itu ternyata luar biasa loh. Ternyata kalau kita terapkan itu sangat berdampak pada kualitas pendidikan kita gitu. Itu tantangannya. Namun tidak boleh mudah menyerah. Yang namanya tantangan pasti kita harus mencari solusinya. Nah, solusinya dalam menyelesaikan tantangan tersebut adalah yang pertama, guru harus mengikuti upgrade diri agar ilmu-ilmu yang kita punya itu up to date, agar ilmu-ilmu yang kita punya itu bisa bermanfaat buat sekitar kita. Ibaratnya seperti lampu yang akan menyinari kegelapan. Nah, itulah upgrade diri. Lalu ada juga guru harus bisa mendesain pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Ini adalah solusi dari kegiatan pembelajaran yang murid kurang minatnya, sehingga kita harus bisa mendesain pembelajaran yang menarik. Lalu ada juga solusinya guru membangun hubungan yang baik dengan wali murid. Dengan membangun hubungan yang baik dengan wali murid, otomatis wali murid yang tadinya cuek, yang tadinya tidak peduli, nanti kalau kita dekati terus, kita hubungi terus, nanti pasti terbuka pikirannya. Oh iya nih, gurunya aja sangat perhatian. Masa saya orang tuanya yang perlu mengikuti kegiatan praktik baik antar teman sejawat, berbagi praktik baik sehingga bisa sharing, bisa mengetahui kekurangannya seperti apa dalam mendidik,
lalu apa aja yang harus diperbaiki. Ini adalah hal penting dalam mendidik. Nah, yang terakhir dan paling utama adalah guru tidak bosan memberikan teladan bagi peserta didik, di mana guru tersebut merupakan orang paling dikagumi ibaratnya di kelas, orang paling tokoh utama. Dia harus bisa memberikan teladan bagi peserta didik, harus bisa memberikan contoh, harus bisa menjadi seorang yang akan menginspirasi gitu ya. Oke, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat, salam cerdas berkarakter.